Kita akan coba rekam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita sudah ketemu lagi di pertemuan keberapa ini? Saya lupa ini ya, nggak ingat. Pokoknya tentang instrumen ya. Kemarin antum semua sudah belajar tentang pengumpulan data ya. You have all of you have learned about data collecting ya, or collecting data with Ustadz Agus. Now we will learn together about the research instrument. Okay, so that let's we begin our class today by Al Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan belajar tentang instrumen ini, tapi sebelumnya nanti ini linknya cuma sampai 40 menit ya. 40 menit paling sekitar jam berapa ya? Iya jam, pokoknya nanti kalau ini mati, saya akan ngasih link lagi ke kalian yang nomor 2, link kedua, karena ini Zoom-nya Zoom gratisan ya, cuma 40 menit. Tapi nggak apa-apa, nanti setelah mati masuk lagi gitu ya, nggak masalah. Oke, kita akan belajar tentang instrumen penelitian. Saya akan screen share dulu. Saya, kayaknya akan share dulu. Oke, ini ya, kita akan belajar di sini. Kita pertemuan 11 ya, kita akan belajar tentang instrumen penelitian. Oke, kita belajar tentang instrumen penelitian. Oke. Oke, kemudian materi kita, saya share lagi materinya ini dia. Oke, sudah kelihatan belum nih? Kelihatan Ustadz. Oke, sebentar. Oke ya. Kelihatan Ustadz. Aduh, azan. Oke, di sini sudah azan tapi nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama pengertian. Memang kalau untuk praktek sulit ya, karena kalian juga nggak pakai laptop ya. Sebenarnya kalau ada laptop dan komunikasi kuat, wifi kuat, kita bisa langsung praktek sebetulnya. Pengertian ya. Kemudian tentang contoh instrumen, tentang contoh-contohnya ya. Ada berapa sih jenis instrumen gitu ya. Nah, ini contoh, kedua contoh instrumen. Yang ketiga, bagaimana cara membuat instrumen. Ya, ini 3 poin yang akan kita bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Instrumen penelitian, gini. Instrumen penelitian itu tidak hanya di kualitatif ya. Instrumen penelitian tidak hanya di kualitatif. Perlu diketahui bahwa yang akan kita bahas sekarang itu lebih cenderung ke instrumen penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif, instrumen penelitiannya itu ada satu yang paling penting, yaitu peneliti. Peneliti itu adalah instrumen utama, instrumen penelitian utama dalam kualitatif. Tapi kalau bentar ya, speaker. Nah, kalau dalam kuantitatif, dia ada beberapa instrumen. Mohon dicatat baik-baik teman-teman bahwa kalau kita salah dalam membuat instrumen penelitian, maka hasil penelitian kita akan bermasalah atau berpotensi menjadi salah. Nah, gitu ya. Karena instrumen penelitian ini, terutama dalam pendekatan kuantitatif, dia akan menjadi alat untuk melakukan pengumpulan data. Sampai sini paham ya? Paham nggak nih? Jadi hubungannya instrumen penelitian, ya, terutama dalam kuantitatif, ya, ini akan menjadi alat untuk melakukan pengumpulan data penelitian. Itu tujuan utamanya. Nah, ini ya. Kalau saya tulis ini, instrumen adalah alat ukur digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Itu utamanya itu. Nah, banyak pengertian-pengertian lainnya ya. Ada Sapail menyebutkan instrumen merupakan alat memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek atau mengumpulkan data
mengenai suatu variabel. Variabel. Jadi nanti instrumen ini akan sangat berkaitan erat dengan variabel. Nah, maka kemampuan menentukan variabel penelitian itu juga diperlukan. Salah menentukan variabel, instrumennya akan salah. Karena instrumen penelitian itu adalah turunan dari variabel. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membuat instrumen gitu ya. Oke. Instrumen dapat berbentuk tes dan juga berbentuk non-tes ya, betul ya. Dia ada tes, ada non-tes. Untuk memperoleh sampel tingkah laku dari ranah kognitif, kita menggunakan tes. Ya, pasti ya. Tapi kalau dari afektif itu kita pakai non-tes, nanti ada angket gitu ya. Kalau tes kan kita untuk pakai ranah kognitif. Paham ya? Kognitif itu kecerdasan untuk mengukur hasil belajar siswa, itu kognitif namanya. Tapi kalau afektif itu tingkah laku. Oh, bagaimana tingkat kedisiplinan. Nah, itu kan dari tingkah laku. Anak disebut disiplin kalau mempunyai indikator-indikator. Indikator ini apa? Nah, tentu turunan dari teori. Nah, begitu. Ya, jadi teori itu penting karena nanti di situ dibangun indikator. Indikator penting untuk membangun instrumen, kisi-kisi instrumen. Nah, gitu ya. Itu penting untuk menentukan ini semua berkaitan dengan variabel penelitian. Ini terutama untuk kuantitatif ya. Apa kuantitatif. Tapi kalau library research nggak perlu pakai ini, beda nanti ya. Nah, kualitatif kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Agus ya. Kita fokus ke kuantitatif. Di sini siapa dari kalian yang mengambil kuantitatif? Coba, siapa yang ngambil kuantitatif? Halo? Siapa yang ngambil kuantitatif? Ana Ustadz. Oke. Judulnya apa? Baru yang kemarin tugas dari Ustadun Tahlilul Akhto Al-Lugawiyah fi Darsil Insya Lito Libatil Faslisani fi Ma'hadi Riyadil Ulum wa Dakwah. Itu bukan kuantitatif, itu kualitatif. Yang kuantitatif enggak, yang kuantitatif itu gini, pengaruh bi'ah lugawiyah dalam kemampuan bahasa, dalam kemampuan maharatul kalam siswa Riyadul Ulum. Nah, itu kuantitatif. Efektivitas penggunaan oleh bahasa ya sebagai media pembelajaran terhadap kemampuan berbicara siswa kelas 4. Nah, ini kuantitatif. Pengaruh kemampuan, pengaruh hasil belajar balagoh dalam kemampuan membuat syair siswa kelas sekian. Nah, itu sastra kan? Nah, itu jadi ada pengaruh, efektivitas, ada kolerasi atau hubungan. Nah, ini baru namanya kuantitatif. Selama di judulnya nggak ada kata itu bukan kuantitatif. Gampang ya? Halo? Paham nggak nih? Halo? Wih, saya bicara sama tembok apa bicara sama kalian nih? Saya sama tembok saya bicaranya ini nih. Nah, gitu dong dijawab. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang punya judul ini, yang mirip judulnya tentang metodologi atau maksudnya berbasis metodologi kuantitatif? Ada nggak nih? Apa belum punya judul jangan-jangan nih? Kebanyakan kualitatif mungkin Ustaz. Oh ya, kualitatif nyari yang gampang aja. Enggak, sebetulnya kualitatif itu lebih sulit dari kuantitatif. Justru kuantitatif itu mudah. Yang sulit kuantitatif itu kan cuma ketika membuat instrumennya saja kan. Sama nanti ada validitas, sama reliabilitas. Tapi kalau sudah jadi itu cepat analisis datanya itu ya. Tapi kalau kualitatif dia menjadi sulit ya ketika penelitinya tidak serius dalam meneliti atau ketika banyak
fenomena-fenomena yang mengharuskan peneliti untuk menginterkoneksikan dengan data-data berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi. Karena instrumen utama dari kualitatif adalah peneliti sendiri, dia yang melihat. Bisa jadi yang didapatkan sekarang kesimpulan dengan besok ketika dia terjun ke lapangan itu bisa jadi beda. Nah, di situ dia harus merevisi lagi sebagainya. Jadi sistemnya kalau kualitatif itu snowball. Tahu snowball nggak? Snowball itu snow, apa namanya, salju. Gelinding lama-lama semakin besar. Nah, jadi datanya begitu. Itu data kualitatif. Makanya nanti dia perlu ada direduksi data. Dia setelah didisplaykan, dia direduksi, kemudian dia nanti dipisahkan kategoritas, baru nanti ada kesimpulan. Itu pun nanti ada masih banyak tahapan kualitatif itu. Yeah, gitu ya. Oke, sampai sini paham sudah teman-teman ya? Oke, kalau memang di sini nggak ada yang kuantitatif, sudah berarti ini telan saja dulu, telan. Maksudnya sebagai pemahaman aja, ya, sebagai pemahaman. Ya, silakan Anis. Ustadz, kalau al-qiyam al-ijtimaiyah itu kuantitatif atau kualitatif? Al-qiyam al-ijtimaiyah, mau diapakan itu? Mau ditelusuri secara mendalam untuk gambaran-gambarannya saja, atau dia mau diukur keberhasilannya terhadap pengaruhnya terhadap apa? Misalkan taksir al-qiyam al-ijtimaiyah nahwa takwin syahiyati syabab misalkan. Nah, itu kan dia mengukur seberapa besar nilai-nilai ijtimaiyah itu berpengaruh kepada pembentukan syahsiatus syabab. Nah, itu pengaruh. Kalau pengaruh, dia kuantitatif. Tapi kalau dasar saya cuma ingin meneliti al-itijahat, fil qiyam, al-ijtimaiyah, fil ma'had, condong. Nah, berarti dia cuma ingin menilai atau mendeskripsikan bagaimana itu pemikiran, pokok-pokok pemikiran, nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di condong. Nah, begitu. Jadi tergantung. Nah, sama kayak tahlil akhta, al-masalah. Namanya Ustadzah Inayatul Maula kok yang muncul Ustadz Agus ya. Al-masalah Ustadz Agus. Ya. Nah, tadi saya tanya Ustadz Agus, ini teman-teman kayaknya nggak ada yang bahas kuantitatif ya memang ya. Ya betul Pak Agus ya. Ya, lebih banyak kualitatif. Oh gitulah, berarti ini diteruskan enggak nih? Karena terus nanti ya. Ketika ada yang interest di lapangan, bisa dipakai ilmunya. Oke, baik, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman gini, walaupun teman-teman nggak usah saya kualitatif, tapi jangan a priori ya, jangan menutup diri dengan ilmu yang ada di kuantitatif, karena bisa jadi itu nanti kan akan make di S2 atau mungkin ketika membuat penelitian bersama dosen. Oke, saya tadi sudah menjelaskan ya tentang makna instrumen, tujuannya. Jadi tadi ingat ya, instrumen itu bisa berbentuk tes dan non-tes ya. Kalau non-tes pasti dia afektif ya, mengukur suatu sikap, keadaan. Nggak bisa kita pakai tes itu. Berapa nilai kedisiplinan Anda? Oh nggak bisa, gitu ya. Nggak ada nilainya itu. Ya, sama kayak sholat berjamaah itu gimana ngukurnya itu? Nah, nggak ada tesnya itu. Nah, dia harus dengan non-tes. Ya, gitu ya. Oke, Darmadi menyatakan instrumen adalah alat untuk mengukur informasi dan pengukuran. Ya, luas ya. Kalau Sukarnyana, alat untuk memperoleh mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Jelas ya. Jadi memang tujuannya memperoleh data. Buat apa? Tujuan penelitian, udah jelas itu ya. Nah, jika ini tadi sudah saya sampaikan ya, jika data tidak tepat atau tidak akurat, tidak valid dan tidak reliable, maka keputusan yang diambil pun tidak tepat atau hasil keputusan atau hasil penelitian ya, bahkan sebelum hasil penelitian tidak tepat gitu. Nah, jelas dari sini instrumen adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan dan melakukan penelitian sebagai langkah untuk menemukan hasil
kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Gitu ya. Jadi jelas ya, apa itu instrumen penelitian, what for gitu ya, apa tujuannya. Dan tadi jenisnya ada tes, ada non tes. Kalau tes gampang saja, ya tes gampang saja. Nah, ini kita coba di sini yang bukan tes ya. Ini nih yang bukan tes ya. Ini untuk saya bilang sini banyak kan teman-teman yang digunakan ya. Tergantung metode apa yang digunakan. Iya, beda teknik pengumpulan data, beda instrumennya, tepat sekali ya. Nah, kalau untuk tes ini lebih cenderung ke non tes ya, non tes. Loh, Ustaz, kenapa kok yang non tes yang dibahas? Karena yang susah yang non tes. Instrumen itu gampang. Nanti saya kasih contoh-contoh tentang instrumen tes. Instrumen tes itu kita tinggal menentukan variabelnya. Misalnya kita variabelnya Marul Kalam. Oke. Disebut anak itu pintar Marul Kalam kalau dia apa? Oh, anak-anak bisa begini, begini, begini. Anak-anak pandai begini, begini. Nah, itu indikator. Dari indikator baru kita buat turunan kisi-kisi instrumen. Apa saja nih bentuk-bentuk pertanyaannya? Kita masukkan pertanyaannya itu sesuai dengan itu. Gitu ya. Nah, baru nanti jadi instrumen. Jadi soal-soal. Oh, untuk pertanyaan mengenai naat man'ut, taruh nomor 2, 3, 4 misalkan. Oh, kemudian tentang jar majrur, oh ditaruh di poin 168 misalkan. Nah, itu tes. Itu gampang itu ya. Tapi yang sulit itu kalau mengukur non tes. Gimana cara mengukurnya? Ah, pakai angket. Dari sinilah kita nanti bisa melihat gitu ya. Ya, yang non tes itu biasanya ini ya. Ya. Dokumen. Nah, dokumen ini banyak ya, nanti saya tanya. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Instrumen itu banyak. Tergantung dengan metode apa yang digunakan untuk data. Antum mau pakai metode apa? Setiap beda teknik pengumpulan data, beda instrumen penelitiannya. Nah, ada 6 secara umum. Saya bilang secara umum ya. Ya, masih ada banyak lagi sebenarnya. Oke. Angket. Angket atau kuesioner. Bahasa Arabnya apa ini? Halo, Saya ngomong sama tembok apa sama mahasiswa dan sisi ini ya. Dia tadi saja ngomong diem aja Pak Agus ini. Anak-anak Istibana. Istibana itu yang betul. Ini yang betul. Ini nggak konsentrasi nih kalian nih. Saya nulis itibian bener disebut istibana. Nah, ya bukan istibian. Istibian itu namanya si siapa itu penyanyi itu. Ya, iya itu ya. Ya istibana, alistiba. Nah itu angket. Angket pun nanti juga banyak ya macamnya. Bentuk instrumen penelitian yang bentuk daftar pernyataan tertulis untuk mendata dari responden. Nah, nanti instrumen ini untuk mendata dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, kok gitu Ustaz? Iya. Kok gitu? Iya, ini penting. Bayangkan, kalau misalkan responden antum ada 200. Gimana cara mengambil data biar cepat? Nah, pakai angket. Nah, Ntar saya tunjukkan ya dulu penelitian yang sudah saya buat dengan angket juga. Ya, peneliti buat satu pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang diperlukan dengan penelitian. Kemudian responden akan menjawab dengan instruksi peneliti. Bentuk angket bisa bermacam-macam. Ah ini ya 10 menit lagi nih ya. Nanti kalau ini mati, saya akan ngirim link lagi di grup kalian ya. Bentar. Saya kirimkan dulu linknya, nggak apa-apa, ntar aja. Kalau udah mati, baru kita ini kan. Maklum, Agus, ini pakai Zoom gratisan, Agus. Jadi per 40 menit mati, Pak. Oke, nggak apa-apa ya, ntar kalau mati kita pindah lagi. Tenang aja. Oke. Ada multiple choice. Isian singkat atau tabel. Nah, contoh ini ya. Pengaruh tata bahasa terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang benar-benar. Tangan bahasa Indonesia. Ini contohnya. Nah, ini ada petunjuk pengisian, responden, umur, jenis kelamin. Nah, nih. Ya cuma gitu doang. Mengerti, kurang mengerti, tidak mengerti. Sering, jarang, tidak pernah, seperti ini aja. Ya.
Oke, contohnya lagi, Ustadz akan ngasih contoh. Dulu Ustadz pernah, saya dulu pernah punya, ini dia, yang pernah dulu saya buat, yang dulu pernah Ustadz buat, ini, saya dulu pernah buat penelitian, kelihatan nggak ini? Ini, saya dulu pernah buat penelitian tentang refleksi pembelajaran via daring. Nah, ini bayangkan, ini saya buat untuk semua orang. Ya tentu sesuai dengan yang saya tuju ya, guru, dosen, ya maupun beberapa mahasiswa. Oke. Nah, saya ingin menjaring banyak jawaban dari semua kalangan, gitu ya. Ya, alhamdulillah ada 83 orang, banyak ya. Bayangkan 83. Ini gimana coba mendata ini? Kan sulit. Dan ini tempatnya lihat. Nah, itu. Ada siswa, ada mahasiswa, ada dosen, ada guru, ada mahasiswa. Institutnya juga banyak ya, macam-macam tuh ya. Ada Unida, ada IAIN, ada pengen Malaysia, bahkan Malaysia loh ya. Artinya kita bisa loh. Kita gini, kita dari sini mau meneliti Malaysia. Oh, bisa banget buat angket. Apa yang mau kita teliti? Nih Kalimantan ya, UNS Jawa Tengah, Riau banyak ya, UIN Jawa Timur, Unpad ya banyak ada, Salatiga, UAI itu banyak ya, banyak. Artinya tidak nih. Nah ini, nanti kita bisa bahas seperti ini. Oh ya ini data ini data, udah tinggal kita jadi makalah ini ya. Satu udah jadi makalah udah keren ini ya. Ya, ini data semua, ini daging. Udah tinggal kita ini kan. Nah, ini angket. Angket. Dia sederhana, nggak sulit. Tergantung apa tujuan kita. Nih, contohnya gini pertanyaannya. Ini, seberapa sering Anda mengikuti pembelajaran bahasa Arab daring? Pernah tapi jarang, sangat sering. Berarti kalau ditulis satu, ya satu nih. Aduh, sorry. Gini aja deh nih. Sangat tidak mampu, mampu. Kalau dipencet satu, berarti kan sangat tidak mampu ya. Kalau 2, 3, 4, jadi kalau 5 sangat mampu. Berarti 4 apa? Mampu, cukup mampu, begitu ya. Seperti itu. Ini angket. Ya. Tapi bisa juga loh, angket itu nggak berbentuk ini. Dia berbentuk ini. Milih salah satu, yang mana? Yang meningkat. Misalkan ya, choice. Ini namanya multiple choice. Ya. Ada yang angketnya berbentuk ini, pengalaman belajar, seperti apa, itu juga bisa. Iya, ini contoh angket. Ini yang sudah pernah Ustadz pelajari. Nih, secara umum apakah Anda puas, misalkan. Bisa ini. Ataupun lebih lagi, lebih spesifik lagi ini. Ada materi ajar, media, kualitas. Ini bagaimana menurut Anda? 1 tidak puas, 5 puas. Kan? Ini ya. Tapi memang ini catatan ya. Seharusnya saya dapat pelajaran dari dosen saya itu, kalau bisa angka 3 ini jangan dimunculkan. Jadi cukup 1, 2, 4, 5. Kenapa? Karena kalau 3 ini nanti sulit mengukur, karena dia cukup. Cukup itu apa? Cukup puas atau cukup tidak puas. Nah, jadi tapi sayangnya di Google Form nggak ada untuk mengilat nomor 3 gitu. Itu masalahnya ya. Saya belum menemukan. Jadi biasanya 1, 2, 3, 4, 5 harusnya kalau di instrumen yang baik itu nomor 3 dihilangkan. Jadi seharusnya cukup begini. Ini. Jadi harusnya ini mengerti, kurang mengerti, tidak mengerti. Jadi nggak perlu ada cukup mengerti, begitu ya. Ini juga kurang juga ini ya, masih kurang juga. Oke, kira-kira sampai sini paham ya tentang angket ya? Clear ya? Oke, checklist. Ya, checklist, data pertanyaan, dan tabel, dan di checklist centang. Sama, ini mirip dengan angket ya. Mirip dengan angket. Nanti angket pun skalanya banyak ya. Model-model skalanya banyak dia. Ini checklist ya. Ini bisa cek silang, sangat setuju. Ini nih ya. 4, sangat setuju, tidak setuju,
sangat tidak setuju. Dia nggak ada cukup setuju. Nah, jadi nanti enak ini. Menghitung ini enak. Misalkan nanti ini kita kasih nilai, oh SS5, S4, TS2, STS 1 misalkan. Nah, nanti kita menghitungnya enak, menjumlahkannya enak. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini mengecek motivasi belajar, belajar. Nah, motivasi nggak bisa kita nanya, nggak bisa kita langsung nanya apakah Anda termotivasi atau apakah Anda punya motivasi? Nah, nggak begitu pertanyaannya. Terus gimana untuk mengecek motivasi ini? Indikator. Jadi kalau anak-anak misalkan semakin anak-anak senang pelajaran materi, oh SS. Tidak senang mengikuti pelajaran berarti apa? Sangat tidak setuju. Ini juga perlu diperhatikan ya. Nggak harus seluruhnya itu pakai kata positif. Dia bisa juga dengan kata-kata yang sebaliknya. Misalkan, saya senang mempelajari materi pelajaran oleh guru. Ya, berarti sangat suka. Berarti ini 5 poinnya. Nomor 2, saya tidak senang mengikuti pembelajaran tiap hari di sekolah. Kalau dijawab sangat setuju, berarti nilainya 1. Ya, artinya dia nggak punya semangat belajar nih. Nah, gitu ya. Jadi yang diceknya adalah indikator. Paham ya? Ini tadi saya bilang, motivasi motivasi ini adalah variabel. Nah, variabel harus kita lihat dari teori. Dari teori motivasi belajar, kita akan menemukan indikator. Nah, indikator ini nanti masuk ke dalam kisi-kisi instrumen. Nah, ini bisa jadi indikator motivasi belajar itu lebih dari 20 misalkan. Ya tentu kita nggak mungkin ngambil semua ya. Kita ngambil yang sesuai dengan yang ingin kita teliti. Nah, gitu. Kan ada 20, tapi saya cuma mengambil 10 saja. Nah, seperti itu ya. Nah. Clear sampai sini? Halo. Clear? Oke. Kemudian skala bertingkat. Nah, ini juga mirip sebetulnya ya, skala bertingkat. Skala bertingkat modulnya doang. Nah, kayak gini. Ya, nih, 4, 3, 2, 1. Kalau tadi kan ini ya, SSS ya. Sekarang gini bentuknya. Nah, tingkat. Bertingkat. Gitu. Wawancara. Kalau udah wawancara ini dia bisa masuk kualitatif, bisa juga masuk kuantitatif. Wawancara itu nanti ada 2 ya. Ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Paham ya? Pedoman wawancara, lihat deskripsi. Ya nanti saya perlihatkan ya. Nanti saya perlihatkan contoh-contoh lampiran dari ini ya. Dan lembar pengamatan, observasi. Ya. Lembar pengamatan adalah bukti atau instrumen kalau kita sudah melaksanakan observasi. Ya, gitu ya. Observasi di sini nanti juga ada dua cara. Satu, lembarnya ini berbentuk tabel yang berisi hal penting. Jadi kita nanti tinggal conteng-conteng saja. Kan kayak lembar PTK. Kita mau melihat keaktifan anak-anak. Gimana caranya? Kita centang. Kita udah buat teori dulu, benar-benar dari teori. Sudah ada indikatornya. Oh, anak-anak semangat tuh kalau apa? Oh, kalau begini, ada 8 poin. Nah, itu kita masukkan lembar pengamatan. Kalau sudah kita conteng. Nah, itu ya. Jadi kita melihat fenomena di kelas, oh melihat oh anak-anak semangat. Oh, nggak semangat. Yang semangat berapa orang itu ada observasinya, begitu. Atau ada juga dia deskripsi suatu fenomena atau kegiatan. Gitu ya. Nah, contohnya ini kalau yang